Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Mariana dari kelas 11 TPB 2. Di sini saya akan memaparkan materi tentang ASC, yaitu remote server. Apa itu remote access? Remote access merupakan sistem yang bisa digunakan dalam pengendalian suatu manajemen jaringan, di mana administrator dapat dengan mudah mengontrol dan mengawasi komputer klien, berinteraksi dengan user, backup data, atau aktivitas lainnya. Contoh remote access, misalnya pengguna yang memanggil ke jaringan dari rumah menggunakan modem analog atau koneksi ISDN. Akan media server ke akses remote setelah pengguna dikonfirmasi. Pengguna dapat mengakses drive dan printer bersama, seolah-olah ia secara fisik terhubung ke line kantor. Contoh telnet, misalnya telnet untuk login secara remote ke sistem lain pada jaringan kita. Sistem ini dapat berada di jaringan area lokal atau melalui koneksi internet. Telnet beroperasi seolah-olah kita sedang login ke sistem lain dari remote terminal. Kita akan diminta untuk memasukkan username dan password. Akibatnya kita login ke akun lain pada sistem lain. Jenis-jenis remote access, contoh mode desktop atau GUI, misalnya remote desktop, PNC, Redmin, GoToMyPC, Viewer, pChannel. Mode teks, misalnya telnet, SSH, RAW. Remote access berupa aplikasi seperti SSH, OpenSSH, LSH, Put, Secure, CRT, Secure FX, Pixel. Apa itu SSH? SSH adalah protokol atau aplikasi yang memungkinkan pertukaran data antara dua perangkat jaringan yang lebih aman dibandingkan dengan telnet, RSH, dan relogin. Banyak digunakan di Linux dan unik untuk mengakses akun sel. Semua percakapan antara server dan klien dienkripsi. Banyak digunakan oleh seorang admin jaringan untuk mengontrol sebuah server web atau sebuah komputer dari jauh. Remote menggunakan public key untuk mengenkripsi komunikasi antara dua host. Demikian pula untuk autentikasi pemakai versi SSH, menggantikan telnet, login, FTP, dan RSH. Salah satu fungsi utamanya adalah untuk menjamin keamanan dalam melakukan transmisi data pada suatu jaringan, melakukan enkripsi terhadap data yang dikirim, protokol untuk pertukaran data dalam suatu jaringan, autentifikasi mekanisme untuk memastikan pengirim dan penerima adalah benar dan aman. Kerahasiaan memastikan kerahasiaan data yang dikirim agar hanya diketahui oleh penerima dan pengirim. Cara kerja SSH, langkah 1, klien melakukan koneksi ke port SSH 22 dan mengirimkan sebuah pesan bahwa klien ingin membentuk sebuah hubungan informasi yang aman. Langkah kedua, klien dan server menyetujui untuk menggunakan sesi SSH tertentu. Kemudian kedua belah pihak membentuk 2 key yang nantinya digunakan untuk mengamankan informasi, yaitu public key dan private key. Langkah 3, klien meminta public dan host key milik server, begitu juga sebaliknya. Server meminta public key dan host key milik klien. Langkah keempat, server klien menyetujui untuk menggunakan algoritma tertentu ketika melakukan enkripsi nantinya, misal menggunakan DES. Langkah kelima, klien melakukan enkripsi host key dengan public key server, kemudian dikirimkan ke server dan server melakukan deskripsi dengan menggunakan privat dan yang dimiliki oleh server. Hal yang sama juga dilakukan oleh server.
Langkah keenam, informasi antar klien sudah bisa dilakukan. Apa itu radius? Radius adalah sebuah protokol keamanan komputer yang digunakan untuk melakukan autentikasi, valorisasi, dan pendaftaran akun pengguna secara terpusat untuk mengakses jaringan. Radius didefinisikan di dalam RFC 2018 dan RFC 2019 yang pada awalnya digunakan untuk melakukan autentikasi terhadap akses jaringan jarak jauh dengan menggunakan koneksi dial-up. Radius kini telah diimplementasikan untuk melakukan autentikasi terhadap akses jaringan secara jarak jauh dengan menggunakan koneksi selain dial-up seperti halnya virtual private networking, VPN, access point, kabel, switch, Ethernet, dan perangkat lainnya. Sertifikat authority atau otoritas sertifikat adalah organisasi yang dipercaya untuk melakukan verifikasi atau validasi terhadap sebuah sertifikat digital pada suatu website, email, perusahaan, atau perseorangan. Tujuan dari verifikasi supaya website tersebut aman digunakan. Contoh, misalkan Anda ingin mengakses website Bank Mandiri. Nah, dari mana Anda tahu bahwa website yang Anda akses itu asli? Bagaimana jika hacker membuat tampilan yang mirip dengan website tersebut? Nah, tugas CA ini untuk melakukan verifikasi sehingga Anda tahu bahwa website tersebut aman atau tidak. CA bisa dianalogikan seperti saat Anda akan bepergian ke luar negeri, membentukkan identitas yang diakui secara internasional, yaitu paspor. Untuk memverifikasi suatu paspor, pasti Anda pernah melakukan scan wajah untuk membuktikan apakah wajah Anda sesuai dengan wajah yang ada di paspor. Jadi, petugas tetap bisa mengetahui bahwa itu adalah benar diri Anda walaupun Anda belum pernah bertemu dengan petugas tersebut. Nah, begitu juga dengan sebuah website. Manfaat CA: 1. Melakukan verifikasi, menerbitkan sertifikat digital, berperan untuk meningkatkan kepercayaan. Contoh CA: saat ini sistem operasi dan web browser secara default sudah memiliki daftar sertifikat authority, sehingga apabila terdapat sertifikat yang diterbitkan oleh CA di luar yang ada pada daftar default di sistem operasi dan web browser, peringatan akan muncul seperti pada gambar di bawah ini. CA adalah wadah dan fasilitas Public Infrastructure (PKI) and Subscription yang disediakan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Direktorat Keamanan Informasi sebagai penyedia layanan yang dapat digunakan oleh pemerintah lainnya seperti pemerintah pusat, Pemda, dan kementerian lainnya yang akan melakukan pengiriman data dan informasi penting baik internal maupun eksternal yang bersifat rahasia atau konfidensial. Layanan ini bersifat gratis dan sementara hanya dapat digunakan oleh unsur pemerintah. CA nantinya akan membawahi CA sampai CA yang telah ada dan telah digunakan oleh pemerintah, bukan menggantikan tetapi lebih banyak kepada mengatur dan berkoordinasi agar tidak tumpang tindih dalam menggunakan dan melakukan transaksi elektronik. SSL dan OpenSSL. SSL Security Socket Layer. SSL itu merupakan sebuah protokol keamanan yang berfungsi untuk mengamankan data pada sebuah website seperti password, username, dan transaksi data yang ada dalam website tersebut. SSL berfungsi untuk mengamankan
URL. Cara kerja SSL. Sertifikat SSL memiliki dua kombinasi, yaitu public key dan private key. Public key digunakan untuk mengenkripsi data yang akan dikirim, sementara private key digunakan untuk mengenkripsi data ke format yang dapat digunakan kembali oleh penerima data. Sekian dari saya.